di Yogyakarta dalam perayaan Pekan Olahraga Nasional pertama tahun 1948. Nah, ini adalah agresi militer Belanda yang kedua, tanggal 19 Desember 1948. Dalam peristiwa agresi militer Belanda kedua ini, kota Indonesia yaitu Yogyakarta diduduki dan dikuasai oleh pasukan Belanda. Kemudian dibuat oleh pasukan Indonesia lalu kemudian diimpor. Nah, yang terakhir ini adalah penghancuran atau sabotase yang dilakukan pasukan Indonesia terhadap senjata yang ada di daerah Kalibawang, Pulau Progo. Tujuannya agar ini bisa digunakan oleh pasukan Belanda. Dan yang belakang itu bukan saya. Nah, ini seorang umum tahun 1949 di mana pasukan Indonesia berkondisi kota Jogja selama 6 jam ya, mulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 12. Itu adalah sabotase dan persenjataan yang dilakukan oleh pasukan Indonesia kepada konvoi pasukan Belanda di daerah Tiongkok. Ini persenjataan yang dilakukan pasukan Belanda terhadap konvoi pasukan Belanda di sekitar Bandung.
oleh Sultan Hamengkubuwono III. Ibunya bernama Raden Ajeng Mangkurawati yang berasal dari Pacitan adalah seorang selir. Di bawah asuhan neneknya, Ratu Ageng, Pangeran Diponegoro belajar agama dan hidup sederhana di desa Tegalrejo. Setelah dewasa, Sultan Hamengkubuwono III memiliki keinginan bahwa Pangeran Diponegoro menjadi raja. Namun, Diponegoro menolak keinginan dari sang ayah karena ia menyadari bahwa ia adalah anak dari seorang selir dan bukan permaisuri. Pangeran Diponegoro lebih memilih hidup sederhana. Pangeran Diponegoro sering bergaul dengan rakyat jelata, sehingga membuat beliau belajar hidup, memahami setiap permasalahan yang dialami rakyat jelata secara mandiri. Sampai pada akhirnya Belanda berulah. Pajak yang tinggi serta perubahan secara besar-besaran tatanan adat di Jawa membuat rakyat semakin menderita. Daerah kekuasaan Mataram dipersempit dan para raja serta pribumi kehilangan kedaulatan. Para ulama kecewa karena budaya Belanda tidak sesuai ajaran Islam. Puncaknya, dalam perbaikan jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta, Hendrik Semisal menyuruh Patih Tanurejo IV, pejabat keraton yang bersekutu dengan Belanda, dan anak buahnya untuk memasang patok-patok pembatas yang melewati pagar sebelah timur Tegalrejo, tempat di mana makam tanah leluhur Pangeran Diponegoro berada, tanpa memberitahu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memilih mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang. Konflik bersenjata terjadi akibat pemasangan patok-patok tersebut. Belanda melakukan penyerangan ke Tegalrejo dan melakukan pembakaran terhadap pesagerahan Pangeran Diponegoro. Tetapi Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya berhasil lolos dari serangan Belanda dengan menghancurkan dinding belakang pesantren. Selanjutnya disusunlah rencana-rencana untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda di Gua Selat dengan didukung oleh Sentot Prawiro Dirjo, Kyai Mojo, dan Nyai Ageng Serang. Pangeran Diponegoro mulai melakukan penyerangan-penyerangan terhadap Belanda. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng Stelsel, sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pemimpin spiritual perlawanan, Kyai Mojo, ditangkap. Kemudian menyusul Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Alibasa Sentot Prawiro Dirjo ditangkap. Akhirnya Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Meskipun dalam kondisi terjepit, Pangeran Diponegoro tetap masih bebas bergerak. De Kock memaksa mengadakan perundingan dan mendesak Diponegoro agar menghentikan perang. Permintaan itu ditolak Diponegoro. Tetapi Belanda telah menyiapkan penyergapan dengan teliti. Hari itu juga Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Ungaran. Kemudian dibawa ke gedung Karisidenan Semarang dan langsung ke Batavia. Diponegoro dan rombongan diberangkatkan dengan kapal Polus ke Manado. Pangeran Diponegoro merupakan tokoh yang sangat pandai dalam bidang sastra. Selama diasingkan, Pangeran Diponegoro menulis rangkaian cerita panjang berwujud Babat Diponegoro. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar, lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselubung semangat yang tak bisa mati.
wajib kita ke Museum Benteng Vredenburg agar kita tahu banyak tentang sejarah negara Indonesia. Dulu, aku langsung jatuh cinta dengan museum ini. Wah, keren banget Kak Bayu. Aku kenalin sama Pak Pandu. Halo Pak Pandu, apa kabar? Aku Bayu, cucu nenek dari Jakarta yang sering kesini beberapa tahun yang lalu, Pak. Yang Pak Pandu ajak berkeliling museum itu loh. Oh ya, kamu yang ingin pakai surjan sama belangkon itu ya? Hehe, masih inget aja Pak Pandu tuh. Sudah gede kamu nak. Kabar saya baik. Nah, lalu ini siapa? Nenek kok jadi muda? Ini Sekar, sepupu dari Kalimantan. Kita bersepeda menikmati Jogja Selasa Wage. Tadi Sekar penasaran dengan bangunan ini Pak Pandu. Oh, halus itu. Nah, dulu sekali pada tahun 1760 atas permintaan Belanda, Sultan Hamengkubuwono pertama membangun sebuah benteng yang sederhana berbentuk bujur sangkar. Kemudian penyempurnaan bangunan menjadi beton melalui 2 tahap, yaitu pada tahun 1765 dan pada tahun 1767. Proses pembangunan pada saat itu sangat lambat, sehingga setelah 20 tahun bangunan benteng itu baru selesai. Setelah selesai, bangunan benteng diberi nama Rustenburg, yang berarti benteng peristirahatan. Tahun 1811 benteng dikuasai oleh Inggris di bawah pimpinan Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Namun dalam waktu yang sangat singkat, tepatnya selama 5 tahun, Belanda dapat mengambil alih kembali. Pada tahun 1867 di Yogyakarta terjadi gempa yang sangat dahsyat sehingga merobohkan sebagian besar bangunan benteng Rustenburg. Wah, gimana nih Pak Pandu? Iya, gimana ini? Tenang saja. Setelah itu bangunan benteng Rustenburg diperbaiki dan berganti nama menjadi Benteng Vredenburg, yang berarti benteng perdamaian. Nah, nama ini diambil dari hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dengan pihak Belanda yang tidak saling menyerang pada waktu itu. Kemudian, setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, benteng dijadikan markas dan tempat penahanan oleh Jepang. Maksudnya penjara ya Pak Pandu? Ya, betul nak. Wah, Pada masa kemerdekaan, penanganan benteng Vredenburg diserahkan kepada instansi militer Indonesia. Pada masa agresi militer kedua, Belanda dapat mengambil alih kembali. Selanjutnya, benteng Vredenburg digunakan sebagai markas Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1949 yang dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret, benteng Vredenburg direbut kembali oleh pejuang kemerdekaan dan kemudian benteng dijadikan markas satuan tempur yang disebut Batalion 403. Kemudian pada tahun 1992 Benteng Vredenburg resmi dijadikan museum seperti saat ini. Wah, panjang ya ceritanya Pak Pandu.
itu lukisan Hamengkubuwono ya? Oh ya, betul. Itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Dr. Daud Yusuf. Dua tokoh di balik peletakan benteng Vredeburg untuk dijadikan museum. Selain itu ada dua tokoh lagi, yaitu Dr. Nugroho Noto Susanto dan Dr. Fuad Hasan. Pada saat itu juga museum resmi dijadikan tempat cagar budaya seperti saat ini. Sekarang aku jadi tahu tentang sejarah dan perjuangan pada masa itu. Terima kasih ya Pak Pandu sudah menjelaskan tentang sejarah Museum Benteng Vredeburg. Iya Pak Pandu, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, nak. Kalian sebagai generasi penerus